Setiap rakaat engkau ruku, setiap rakaat engkau sujud, engkau mesti membaca ayat ini, mengulang satu ayat ini saja. Wa tad'u biha, dan engkau selipkan, perbanyak doa di salat malammu mengulang-ulang ayat ini saja. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, kenapa kok cuma baca ayat satu ayat ini saja semalam suntuk? Kenapa kok cuma berdoa dengan satu ayat ini saja? Wa qad 'allamakallahu al-Qur'ana kullahu, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu seluruh isi Al-Qur'an. Padahal Nabi hafal 30 juz. Di riwayat yang lain disebutkan Nabi kalau sholat malam baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Tapi kok kenapa malam ini cuma baca satu ayat diulang-ulang? Lau fa'ala hadha ba'duna lawajadna alaihi, kalau seandainya sebagian dari kita melakukan hal ini, lawajadna alaihi, karena sesungguhnya kami telah mendapatkan perbuatan ini darimu. Qala, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Abu Dzar perihal salat malam Nabi hanya mengulang-ulang satu ayat tadi. Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati. Sesungguhnya pada salat malam tersebut Nabi sedang memohon, meminta kepada Allah syafaat bagi umatnya, bagi seluruh umatnya, bahkan mungkin bagi seluruh manusia, karena nanti ada yang namanya syafaat kubro. Fa'ataniha, maka Allah telah memberikannya kepadaku, maka Allah telah mengijabahi doa Nabi, bahwasanya Nabi nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Karena apa? Doa Nabi ketika sholat malam dengan mengulang-ulang ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Fa'ataniha wa hiya nailatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di hari kiamat setiap umatku akan mendapatkan syafaatku, syafaat dariku insyaallah, bagi siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Ya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malamnya, sifat bacaan Al-Qur'annya ketika salat malam terkadang hanya mengulang-ulang suatu ayat. Tujuannya tadi, tujuannya salah satunya untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi memohon syafaat bagi umatnya dan Allah ijabahi, tapi syaratnya umatnya Nabi Muhammad bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad apabila kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Disebutkan di riwayat yang lain, wa qala lahu rajulun, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, innali jaron yakumul lail. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku memiliki tetangga, innali jaron
yaqumul lail, dan tetanggaku ini selalu menjalankan, selalu menegakkan, mengamalkan salat malam. Ya, orang salat malam kan biasanya bacaannya keras, dan biasanya bacaannya terdengar karena sunyi. Karena ketika itu waktu malam sunyi, sepi. Terkadang ada orang yang sholat malam, tetangga kita, maka kita bisa mendengarnya. Ternyata dia sedang sholat malam, ternyata dia sedang baca Al-Quran misalnya. Maka salah seorang sahabat ada yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku memiliki tetangga yang selalu menjalankan sholat malam. Wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad yuraddiduha wala yazidu 'alaiha ka'annahu yuqalliluha. Tetanggaku ini ketika sholat malam, dia tidaklah membaca di sholat malamnya kecuali hanya membaca qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, dia terus ulang-ulang kul huwallah, diulang-ulang terus kul huwallah. Rakaat pertama, rakaat kedua, 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, sampai 11 rakaat. Atau mungkin kalau yang sholat sampai 23 misalnya, atau mungkin sampai 50 rakaat misalnya, diulang-ulang terus kul huwallah. Tetanggaku ini ketika salat malam hanya mengulang-ulang kul huwallah yuraddiduha la yazidu 'alaiha, dia tidak pernah membaca surat yang lain, enggak pernah menambah ayat yang lain, hanya kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ka'annahu yuqalliluha, seakan-akan dia menyedikitkan bacaan ayatnya, sengaja menyedikitkan bacaan ayatnya. Kalau salat malam mesti kul huwallah, seakan-akan dia sengaja, padahal surat Al-Quran itu banyak, ayat Al-Quran itu banyak. Ka'annahu yuqalliluha. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah subhanahu wa ta'ala, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an, sesungguhnya bacaan salat seseorang kul huwallahu ahad itu sudah menyamai sepertiga Al-Quran. Maka terkadang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bacaan Al-Qur'annya ketika sholat malam hanya membaca beberapa ayat saja, bahkan hanya membaca 1 ayat. Maka ini tidak mengapa seperti ini. Salah satu tujuannya juga untuk berdoa. Ketika kita membaca 1 ayat atau beberapa ayat saja, salah satu tujuannya juga untuk berdoa dengan ayat yang kita baca tersebut. Berdoa kepada Allah dengan ayat yang kita ulang-ulang tersebut. Dan pahalanya juga sama seperti seseorang yang membaca surat-surat panjang. Karena tadi keutamaannya seseorang yang membaca Al-Quran, 1 huruf akan diganjar 1 kebaikan, dan setiap 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian di antara faedah dari hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Quran itu memiliki mukjizat, dan di antara mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran, min wujuhi ijazil Quran anna qari'ahu la yumalluhu.
Dari hadis ini dapat kita ambil faedah bahwasanya di antara mukjizat Al-Qur'an, orang yang membaca Al-Qur'an itu tidak akan pernah bosan. Anna qari'ahu la yumalluhu. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an itu enggak pernah bosan. Bahkan dia ingin terus membaca. Apalagi kalau di bulan Ramadan, meskipun dia mungkin sudah lama libur membaca Al-Quran, tapi ketika Ramadan dia mulai lagi membaca Al-Quran, maka tidak bosan untuk mengulangi bacaan Al-Qurannya. Nah, ini menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran. Anna qari'ahu la yumalluhu, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu tidak pernah bosan. Qala al-Qadhi Iyad, berkata al-Qadhi al-Iyad, qad adda jama'atun minal a'immati wa muqallidil umma fi i'jazihi wujuhan katsiratan. Sungguh para ulama dan orang-orang yang mengikuti imam-imam ahli sunnah wal jamaah, imam-imam umat ini, mereka telah menghitung mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran. Dan ternyata mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran itu sangatlah banyak. Para ulama sudah menghitung, ya, mukjizat apa saja yang dimiliki oleh Al-Quran, dan sangatlah banyak. Ijazul Quran, mukjizat Al-Quran sangatlah banyak. Minha, diantaranya anna qari'ahu la yumalluhu wa sami'uhu la yumajjuhu. Di antara ijazul Quran, mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran itu tidak pernah bosan, dan bahwasanya orang yang mendengarkan Al-Quran itu tidak pernah merasa terganggu. Ya. Kalau kita mendengarkan Al-Quran, maka kita tidak merasa terganggu, malah hati kita adem, malah hati kita tenang. Ya, ini salah satu ijazul Quran. Orang yang membacanya tidak pernah bosan, orang yang mendengarnya tidak merasa terganggu. Balil ikbab ala tilawatihi yuziduhu halawata wa tardidahu yujibu lahu mahabbatan. Bahkan seseorang ketika terus-menerus membaca Al-Quran, itu malah makin menambah kenikmatan jiwanya. Dan seseorang yang terus-menerus mengulang-ulang Al-Quran, maka malah menambah kecintaannya terhadap Al-Quran. La yazalu ghaddan tariyan, maka Al-Quran itu adalah sebuah kitab kalamullah azza wa jal yang senantiasa menarik dan menjadikan lembut seorang yang membacanya. Nah, ini salah satu ijazul Quran. Termasuk dari faedah hadis ini, faedah keutamaan membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran tidak pernah bosan, tidak pernah terganggu, dan dia akan selalu terus-menerus ingin membaca, tambah kenikmatan jiwanya. Setiap kali dia membaca, tambah cintanya terhadap Al-Quran, dan dia senantiasa menjadi lembut karena membaca Al-Quran. Wa ghairahu minal kalam, berbeda dengan kitab-kitab yang lain, kitab-kitab selain Al-Quran.
Kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab selain Al-Quran, maka tentunya sangat jauh berbeda pengaruhnya terhadap hati kita. Ya, kitab novel misalnya, atau kitab dongeng, cerita-cerita, cerita bergambar, maka tentunya kalau kita bandingkan dengan Al-Quran sangatlah jauh pengaruh dari membaca kitab selain Al-Quran. Walau balagha fil husni wal balaghati mablaghahu, meskipun kitab selain Al-Quran itu ditulis dengan ungkapan yang paling baik dan ditulis dengan bahasa yang paling tinggi, tata bahasa yang paling tinggi, yumallu ma'at tardid, maka pasti orang yang mengulang-ulang membacanya pasti bosen. Ya, kitab selain Al-Quran meskipun bahasanya, ceritanya menarik, tapi pasti kalau diulang-diulang sudah bosen. Ya, diulang pasti sudah bosen. Kitab selain Al-Quran. Wa yu'ada idza u'ida, dan bahkan mungkin kitab selain Al-Quran itu dapat menimbulkan permusuhan. Apabila diulang-ulang membacanya dapat menimbulkan permusuhan, dapat menimbulkan pro kontra. Wa kitabuna yustaladzu bihi fil khalawat, adapun kitab kita Al-Quran, seseorang dapat menikmati bacaan Al-Quran di dalam kesendirian. Wa yu'annisu bitilawatihi fil azamat, dan seseorang dapat menghibur, dan Al-Quran dapat menghibur orang yang membacanya di kala waktu susah. Nah, ini salah satu i'jazul Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini dapat mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan tidak membuat bosan dikala waktu susah, dikala waktu ramai, maupun dikala waktu sendirian. Wa sawa'un minal kutub la yujadu fiha dzalik hatta ahdatha ashabuha laha luhunan wa turuqan yastajlibuna bitilkal luhun tansyitahum ala qiraatiha. Ya, maka Al-Quran ini memang sudah Allah berikan mukjizat, memiliki mukjizat. Berbeda dengan kitab-kitab selain Al-Quran. Terkadang kitab-kitab selain Al-Quran penulisnya memberikan kepada kita tata cara membaca yang benar, atau memberikan kepada kita arahan cara lagam-lagam bacaan yang benar, langgam-langgam membaca yang benar. Ya, tapi Al-Quran ya tidak demikian. Al-Quran memang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa harus diberikan tata cara membacanya atau langgam-langgam tertentu. Maka Al-Quran itu dapat menenangkan jiwa seseorang, tidak membuat bosan seseorang. Maka ini adalah salah satu di antara keutamaan membaca Al-Quran.
anna qari'ahu la yumalluhu wa anna sami'ahu la yumajjuhu. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah bosan, dan orang yang membaca Al-Quran dan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran tidak akan pernah merasa terganggu. Kemudian di antara faedah hadis ini dikatakan oleh para ulama, qiraatul Quran kanzun minal hasanat. Membaca Al-Quran itu adalah sumber pahala kebaikan, harta karun seseorang berupa pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanzun minal hasanat. Ya, bagaimana tidak, setiap satu huruf Allah berikan pahala satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan pahala yang begitu banyak, ingin mendapatkan harta karun yang berlimpah kebaikan di dalamnya, maka salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Qala Muhammad ibn al-Husain fi akhlaqil Quran. Berkata Muhammad bin Al-Husain di dalam kitab Akhlaqil Quran, a'lama khalqahu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengajarkan makhluknya, anna man talal Quran, bahwasanya seseorang yang membaca Al-Quran, wa arada bihi mutajarata maulahul karim, dan dia di dalam membaca Al-Quran ingin berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu yurbahuhur ribah alladzi la ba'dahu ribah. Orang yang berniaga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan keuntungan perniagaan yang sangat banyak, yang tidak ada keuntungan semisalnya, yang tidak ada keuntungan setelah itu. Ya, jadi membaca Al-Quran ini diibaratkan seperti orang melakukan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun apa? Meskipun semua amalan yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena usaha kita semata-mata, tapi pada asalnya adalah rahmat dari Allah. Tapi Allah mengumpamakan orang yang membaca Al-Quran itu seperti orang yang berniaga dengan Allah. Hanya perumpamaan, bukan maksudnya kita membaca Al-Quran kemudian Allah harus membeli, mengasih kita untung dari perniagaan kita membaca Al-Quran. Bukan itu maksudnya, karena semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah di sini mengumpamakan orang yang membaca Al-Quran seperti dia berniaga dengan Allah. Maka orang yang berniaga dengan Allah, dia akan mendapatkan keuntungan ribah, keuntungan yang sangat besar, yang tidak ada keuntungan setelahnya. Wa ya'rifuhu barakatal mutajarati fid dunya wal akhirah. Dan orang yang membaca Al-Quran, maka dia akan mengetahui keutamaan berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka barang siapa yang menginginkan pahala harta karun yang begitu banyak dengan cara berniaga kepada Allah, berniaga dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang
yang mengharapkan tijarah, perniagaan, keuntungan perniagaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah merugi. Maka kira-kira kalau kita jumlah pahala yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia mampu membaca Al-Quran 30 juz dengan ikhtilaf ulama yang ada, dengan perbedaan ulama yang ada, maka bagi ulama yang mengatakan yang dimaksud harfun itu adalah kalimat sempurna, maka kira-kira pahala seseorang kalau dia bisa membaca Al-Quran secara penuh 30 juz, maka pahala yang akan dia dapatkan kira-kira 774.370. Ini kalau bagi ulama yang mengatakan harfun itu adalah satu kalimat sempurna. Harful ma'ani, ya, seperti wa. Wa itu kan makna, itu makna, dan bi, ya, maka bagi ulama yang mengatakan harfun itu kalimat sempurna, harful ma'ani, pahalanya kira-kira kalau seseorang membaca Al-Quran 30 juz dapat pahala dari Allah 774.370 dengan syarat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan harfun adalah harful mabani, ya, setiap satu huruf yang ada di dalam Al-Quran meskipun tidak maknanya tidak sempurna itu diganjar oleh Allah, maka kira-kira pahala yang seseorang dapat kalau dia membaca 30 juz Al-Quran, kira-kira pahalanya ini sudah dilipat gandakan, ya, 10. Setiap satu huruf, setiap satu kebaikan 10, maka pahalanya kira-kira 3.236.710. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah melimpah, sangatlah banyak bagi hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Tentunya sekali lagi dengan niatan ikhlas lillahi ta'ala, la riya'an wala sum'atan, tidak riya dan tidak sum'ah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, tafadhol, apakah mushaf itu bid'ah? Tidak bid'ah tentunya mushaf, ya, mushaf tidak bid'ah. Prosesnya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum dibukukan, dimushafkan menjadi satu mushaf, tapi prosesnya sudah ada. Pengumpulan untuk menjadi satu mushaf itu sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari kalangan sahabat yang menghafalkan Al-Quran langsung ghaiban
fisudur ataupun dari kalangan sahabat yang menghafalkan Al-Quran melalui tulisan. Karena di sana di zaman Nabi juga ada katabatul wahyi, ya, penulis wahyu. Ya, di antaranya seperti Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka sekali lagi mushaf, ya, mushaf seperti yang ada kita sekarang sampai hari kiamat nanti insya Allah, sebelum Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak bid'ah karena sudah melalui proses dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Rasulullah wafat, maka Al-Quran ini masih tersebar, masing-masing sahabat memiliki catatan, memiliki hafalan. Kemudian di zaman Abu Bakrin As-Siddiq, ketika Abu Bakar mengirim pasukan yang kebanyakan di dalamnya pasukan penghafal Al-Quran untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab, maka kebanyakan dari pasukan tersebut meninggal syahid. Abu Bakar waktu itu masih ragu untuk mengumpulkan Al-Quran mushaf, menjadikan Al-Quran mushaf menjadi satu. Tapi sudah diingatkan oleh sahabat yang lain, salah satunya Umar bin Khattab, karena banyak penghafal Quran ini yang meninggal. Takutnya nanti apa? Takutnya nanti sebelum nanti semuanya meninggal. Maka salah satunya Umar bin Khattab menyuruh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Akan tapi di zaman Abu Bakar masih dikumpulkan Al-Quran yang terpencar-pencar di tangan-tangan sahabat. Dikumpulkanlah, kemudian nuskhohnya, ya, makhtutot lah ya, makhtutotnya itu disimpan oleh Hafsah. Di zaman Umar masih tersimpan oleh Hafsah, baru direalisasikan di zaman Utsman bin Affan. Ya, ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman mengabarkan kepada Utsman bin Affan, ketika kaum muslimin berjihad, ya, menaklukkan negara yang namanya kira-kira Azerbaijan, maka setiap dari mereka berselisih dalam membaca Al-Quran, masing-masing punya qiraat. Maka Hudzaifah mengingatkan Utsman, aku takut kaum muslimin terpecah belah. Maka Utsman bin Affan ketika itulah baru bisa mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ya, sampai zaman kita sekarang ini yang kita kenal dengan sebutan mushaf Utsmani. Ya, maksudnya Utsman sini Utsman bin Affan, ya, bukan khilafah Utsmaniyah seperti itu ya. Nah, maka bukan bid'ah ya, prosesnya sudah panjang tapi baru terrealisasikan menjadi satu mushaf itu di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, dan kalaupun itu ijtihadnya kalaupun itu ijtihadnya Utsman, maka diterima karena ijtihad Utsman itu adalah sunnah khulafair rasyidin. Wallahu taala a'lam bishawab.
Ini ada pertanyaan, hal muraja'atul Quran duna fathil mushaf ajruhu mithlu ma fil hadis? Syukran jazakallahu khairan. Ya, apakah muraja'ah Al-Quran dengan tanpa membuka mushaf pahalanya itu seperti yang disebutkan di dalam hadis? Kalau kita lihat hadis-hadis berkenaan dengan keutamaan membaca Al-Quran, maka memang kebanyakan hadis-hadisnya ini tidak mengisyaratkan hafalan. Ya, kebanyakan hadis-hadisnya ini apa? Membaca, ya, membaca Al-Quran, membuka mushaf. Ya, akan tapi tentunya sama, bahkan lebih, ya. Tentunya sama seseorang yang menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan hafalannya tanpa membuka mushaf, dengan orang yang membaca Al-Quran dengan membuka mushafnya tentunya sama, bahkan anak katakan lebih. Ya, bahkan anak katakan pahalanya lebih seseorang yang membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf dengan hafalannya, karena dia tidak hanya sekedar membaca, namun dia juga berjuang untuk menghafalkannya. Seperti itu. Maka memang hadis-hadis seputar keutamaan membaca Al-Quran ini secara umum, yang dimaksud membaca Al-Quran itu membaca Al-Quran kita melihat mushaf, tidak mengisyaratkan hafalan secara umum. Tapi apa? Tapi tentunya sama seseorang yang menghafal dan seseorang yang membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Bahkan seseorang menghafal itu lebih, pahalanya lebih, karena dia di situ ada usaha yang lebih di dalam menghadirkan bacaan Al-Quran dengan benar, yang nanti insya Allah akan kita pelajari di hadis nomor 5 insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Sudah donasi Al-Furqan TV hari ini? Sudah ribuan video kajian ilmiah yang kami bagikan beserta faedah nasihat dari asatidz